Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilah Rizka Zahira dengan NIM 19223-1083 dari kelas Gizi 5A akan mempresentasikan tentang literatur review mata kuliah survei konsumsi pangan penggunaan metode diet history dalam pengolahan data penelitian gizi. Diet history merupakan metode penilaian asupan gizi yang digunakan untuk memperoleh gambaran pola makan jangka panjang seseorang. Melalui wawancara terstruktur, metode ini mencatat jenis makanan, frekuensi konsumsi, serta ukuran porsi yang kemudian diubah ke dalam satu satuan baku untuk dianalisis kandungan gizinya. Keunggulan diet history terletak pada kemampuannya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebiasaan makan, sehingga dapat digunakan untuk menilai status gizi individu dan mengaitkannya dengan berbagai outcome kesehatan. Resume ini merupakan hasil analisis dari tiga artikel berbeda dengan topik diet history. Melalui tiga artikel tersebut akan disimpulkan mengenai cara pelaksanaan metode, cara analisis, cara penyajian data, serta hubungan dengan outcome dari suatu kondisi kesehatan. Berikut merupakan judul artikel yang saya gunakan. Lalu yang pertama adalah pelaksanaan metode. Ketiga artikel membahas tentang validasi metode diet history dengan membandingkan berbagai kuesioner diet seperti DHQ atau Diet History Questionnaire, MDHQ, Meal-Based Diet History Questionnaire, BDHQ, Brief Brief Type Diet History Questionnaire, dan FFQ, Food Frequency Questionnaire, terhadap standar pencatatan makanan tertimbang atau dietary record. Responden diminta untuk mengisi kuesioner sesuai kebiasaan makan mereka. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan data konsumsi aktual dari dietary record yang dilakukan selama beberapa hari. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kuesioner diet dapat menggambarkan asupan energi dan zat gizi secara akurat. Lalu selanjutnya adalah cara pengolahan, yaitu ketiga artikel mengolah data kuesioner menjadi estimasi asupan energi dan zat gizi menggunakan algoritma komputasi. DHQ memanfaatkan frekuensi konsumsi makanan, sedangkan BDHQ dan MDHQ menggunakan ukuran porsi tetap dari Survei Nasional Jepang, sehingga lebih praktis meski berpotensi bias. Dietary record atau DR dilakukan dengan menimbang makanan harian dan mengonversinya ke kandungan gizi. Beberapa penelitian di Jepang juga menilai kualitas diet dengan indeks seperti HEI 2015, NRF 9.3, and DQSJ untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang pola makan responden. Lalu selanjutnya adalah cara analisis, yaitu langkah pertama dilakukan dengan menghitung korelasi Spearman atau Pearson antara estimasi kuesioner dan dietary record dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner mampu merefleksikan hasil dari dietary record atau DR. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar korelasi berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan variasi antar jenis zat gizi maupun jenis waktu makanan. Selanjutnya akan dilakukan analisis Blend-Altman untuk mengevaluasi apakah terdapat bias sistematis secara kuesioner dan DR, serta seberapa lebar batas kesepakatan antar metode. Tidak hanya itu, beberapa artikel juga melakukan uji perbedaan median atau rata-rata untuk melihat apakah nilai yang diperoleh dari kuesioner berbeda signifikan dibandingkan dengan DR. Lalu cara penyajian data, yaitu ketiga artikel melakukan penelitian secara sistematis melalui tabel, grafik, dan hasil statistik yang terperinci. Tabel akan menampilkan perbandingan nilai median atau rata-rata asupan energi, zat gizi, maupun skor diet yang diperoleh dari kuesioner dengan dietary record yang biasa dipisahkan berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok umur. Hasil uji korelasi ditampilkan dalam bentuk koefisien yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua metode. Selain itu, grafik Blend-Altman akan disajikan untuk memvisualisasikan distribusi perbedaan antara hasil kuesioner dan DR, sehingga pembaca dapat melihat apakah terdapat bias yang konsisten atau variasi yang terlalu lebar. Lalu terdapat hubungan dengan outcome, yaitu ketiga artikel menegaskan adanya hubungan antara metode penilaian diet dengan outcome kesehatan. Artikel pertama menunjukkan FFQ dan DH cukup valid untuk memperkirakan asupan gizi dan menilai kaitannya dengan penyakit kronis. Artikel kedua menemukan MDHQ efektif menilai kualitas diet pada waktu makan utama yang menghubungkan dengan risiko obesitas dan gangguan metabolik. Artikel ketiga menunjukkan MDHQ dan BDHQ terkait dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, dan mortalitas. Berikut merupakan data pustaka dari ketiga artikel yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.